Bismillahirrahmanirrahim. Komunitas Anak Pelangi, biasa pula disingkat KAPEL, melaksanakan diskusi dan peluncuran buku berjudul Surat Cinta untuk Suami yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bertempat di Lorong Denjaking, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada 27 September 2023. Diskusi ini dipandu Arwan Daeng Awing, seorang jurnalis. Ada 3 pembicara, masing-masing Muhammad Amir Caya, seorang ustaz dan penulis buku sastra. Kemudian Dr. Sri Gusti STMT, akademisi dan pemerhati literasi. Kemudian Dr. Gigi Wahida Eka Putri SKG, seorang pemerhati kesehatan keluarga dan pemerhati perempuan. Buku Surat Cinta untuk Suami ditulis ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas Anak Pelangi. Ada dari kelompok Denjaking dan ada dari kelompok Rempong. Komunitas Anak Pelangi ini berorientasi pada pemberdayaan anak-anak, ibu-ibu dan warga lorong di Kelurahan Parangtambung yang diinisiasi seorang Rahman Rumadai, pendiri komunitas Anak Pelangi. Ada 27 tulisan dalam buku ini. 24 diantaranya adalah surat-surat yang ditulis ibu-ibu sebagai bentuk cita rasa dan curahan hati mereka terhadap suami masing-masing. Surat-surat itu merupakan hasil kurasi dari Rahman Rumadai. Buku ini setebal 141 halaman dan diterbitkan penerbit Talasa Media. Diskusi ini selain diikuti para pemerhati literasi dan sastra Sulawesi Selatan, juga para ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok komunitas Lorong Denjaking, juga ibu-ibu komunitas Rempong, serta ibu-ibu dari PKK Kelurahan Parangtambung. Mereka yang hadir diantaranya Profesor Dr. Kembon Daeng, Dr. Fadli Andi Nasib, Andi Ruhban, Ishakim, Anwar Nasarudin, Rusdin Tompo, Rusdi Emas, Sahri Rani dan Nasa Yulanwar, dan sejumlah pemerhati literasi lainnya. Mari kita dengarkan bagaimana Rahman Rumadai memulai inisiatif penulisan dan penerbitan buku ini. Sehingga ketika saya bilang ibu-ibu sekalian, saya mau buat lomba tentang temanya itu adalah Surat Cinta untuk Suami. Mereka bertanya sama saya, apa judulnya? Saya bilang tidak perlu pakai judul, tulis saja Surat Cinta untuk Suami. Habis marahan nih ceritanya. Ya. Dan isinya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Setelah tulisannya tertentu, ada yang tulis tangan lewat kertas HPS, ada yang tulis tangan lewat kertas apa lagi yang bergaris-garis dan lain sebagainya, macam-macam. Ada saya juga yang setengah mati, lebih dari pagi sampai malam gitu ya. Apakah tulisannya mudah terbaca atau tidak? Saya konfirmasi apa bacaannya dan lain sebagainya gitu ya. Ini. Muhammad Amir Caya sebagai pembicara pertama mengatakan, membaca buku Surat untuk Suami, maka pembaca akan mendapatkan manfaat yang banyak. Di antaranya adalah sebagai orang yang menikmati sebuah karya, ada ilmu yang kita dapat di situ. Ilmunya itu adalah ilmu rahasia dari seorang ibu. Karena kita ini laki-laki, saya Deng Nawi, dan Om Ishakil Pak Ustaz Anwar, atau mungkin Bang Mamat itu, bagaimanapun itu hanya sekian persen yang kita pahami tentang isi hati dari seorang ibu atau seorang istri. Nah, karena itu ketika kita membaca buku ini, maka kita bisa paham sampai 90%, mungkin 100%. Oh, beginilah karakternya.
beginilah sifat dia, beginilah impiannya, beginilah cita-cita seorang istri kepada suaminya. Dan kata akhir dari muara narasi surat cinta itu adalah tadi mahabbah, cinta kepada sang suami. Sedangkan Dr. Gigi Wahida Eka Putri memulai dengan melihat dari sisi gaya bahasa yang digunakan ibu-ibu dalam menulis surat, sederhana, santai, dan mengalir. Ya mungkin karena yang nulis adalah ibu-ibu ya, jadi bahasanya sederhana, santai, mengalir, ya luar biasa. Dan ada beberapa hal ya yang menjadi catatan-catatan penting saya terkait dengan buku ini. Ya, beberapa nilai yang semestinya memang selalu hadir ya di dalam kehidupan kita. Sebagai surat cinta yang pertama dibuat seorang istri kepada suami dalam bahtera rumah tangga, tentunya di mata Ibu Wahida adalah sesuatu yang luar biasa. Yang jelas ada beberapa hal ya menjadi catatan saya. Jadi yang pertama, ibu-ibu ini adalah semacam antologi ya. Jadi kumpulan tulisan ya, kumpulan tulisan dari beberapa penulis, dan memang penulisnya adalah ibu-ibu yang mungkin baru ini first time gitu, pertama kali menulis. Betul tidak ibu-ibu? Iya kan? Jadi luar biasa ya, bagi saya ini luar biasa, pertama kali menulis tetapi karyanya enak dan renyah dibaca ya. Itu catatan saya ya. Jadi kumpulan beberapa tulisan, terus halamannya juga tidak terlalu banyak, 130 lembar. Saya bacanya itu tidak sampai 2 jam ibu ya, dan alhamdulillah bisa dipahami dengan baik ya. Pelajaran yang bisa kita ambil ya dari buku ini ya. Jadi ada 3 kunci ya dalam hubungan suami istri yang bisa saya tangkap. Yang pertama adalah kesetiaan, yang kedua adalah pengertian, dan yang ketiga adalah komunikasi. Ya. Dan mungkin Rasulullah SAW ya menyatakannya dalam sebuah ya, kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira 3 kata tersebut ya, itu sudah begitu banyak mengandung ya pelajaran bagi kita ya, bahwa di dalam kehidupan pernikahan kita hendaknya mengandung 3 hal tersebut: sakinah, mawaddah, warahmah ya. Sedangkan bagi Dr. Sri Gusti, kehadiran buku surat cinta untuk suami memberi gambaran kepada semua bahwa seorang istri dalam memberi perhatian kepada suami dimulai sejak mata suami terbuka di tempat tidur di pagi hari sampai mata suami tertutup di malam hari. Di antara kerempongan ibu-ibu mulai dari terbit matahari hingga terbenamnya mata suami. Menurut Dr. Sri Gusti, sikap cinta seorang istri terhadap suami tidak mutlak harus dengan menulis dalam bentuk surat. Sikap-sikap lain bisa ditunjukkan sebagai bentuk cinta, misalnya gestur dan lainnya. Dalam teori bukunya Gary Chapman itu terlihat ada 5 bahasa cinta. Salah satunya itu adalah word of affirmation, menuliskan atau baik secara lisan maupun tulisan. Yang lainnya ada giving gift, ada psikis, ada quality time, ada lagi ada tiga poin yang maaf saya lupa. Jadi tidak mesti dengan menulis ini, tetapi ya segala, tapi giving itu sentuhan cinta juga salah satu data itu bisa semua dituangkan dalam buku ini. Demikian hasil diskusi buku surat cinta untuk suami. Semoga bermanfaat. Amin.